Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang maca bedas atau membaca nyaring ya. Masih tentang dongeng. Perhatikan dongengnya, judulnya Pandawa Menang Dodoja. Pandawa mendapat cobaan. Ibu bacakan ya, paragraf pertama. Dina mangsa Pandawa ngajalankeun hukuman di Piceun Kaleuweung salila 12 tahun loba pisan cocoba nu karandapan ku Pandawa. Dina hiji poe keur neruskeun lalampahan, Pandawa ngarasa lapar jeung haus nu kacida. Kabeneran teu jauh ti dinya aya talaga. Teu talangka deui Pandawa teh nginum saseubeuna. Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa nginumna teu izin heula, sedengkeun Yudhistira mah izin heula ka dedemit. Pada masa Pandawa menjalankan hukumannya, yaitu dibuang ke hutan selama 12 tahun, banyak sekali cobaan yang dialami oleh Pandawa. Pada suatu hari ketika melanjutkan perjalanan, Pandawa merasa haus, merasa sangat haus. Nah, kebetulan tidak jauh dari situ ada telaga. Tanpa berpikir lagi, Pandawa minum sekenyangnya. Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa minumnya tanpa izin, sedangkan Yudhistira izin dahulu sebelum minum ke dedemit. Ya, anak-anak, apa itu Pandawa? Ibu jelaskan dulu. Pandawa itu adalah istilah ya ini. Pandawa itu merupakan istilah dalam bahasa Sanskerta, yaitu anak pandu. Anak pandu itu anak seorang raja ya. Anak seorang raja Hastinapura dalam cerita Mahabharata. Jadi anaknya itu ada 5, namanya yaitu Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Yudhistira. Ibu lanjutkan paragraf kedua. Telila ti santas nanginum Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa palastra sapada harita. Ningali kaayaan kitu teh langsung bae Yudhistira minta dihampura ka dedemit nu ngageugeut talaga. Sageus Yudhistira minta dihampura mah sapada harita Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa teh hirup deui. Jadi tidak lama setelah minum, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa meninggal seketika itu. Melihat keadaan demikian, langsung saja Yudhistira meminta maaf kepada dedemit yang menunggu telaga. Ya, Yudhistira meminta maaf. Nah, setelah Yudhistira dimaafkan, seketika itu Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa hidup kembali. Dedemit itu adalah kalau bahasa Indonesianya ini ya, semacam seperti penunggu ya, makhluk halus gitu, penunggu telaga. Nah, perhatikan, sekarang kita sama-sama jawab pertanyaan di bawah ini ya. Nomor 1, Pandawa dihukum Piceun ka mana? Pandawa dihukum dibuang kemana? Di atas, di Piceun Kaleuweung. Kamu tulis di sini, di Piceun Kaleuweung. Ya, di Piceun Kaleuweung. Nomor 2, Pandawa nginum di mana? Pandawa nginum di talaga. Kita jawab dengan jawaban pendek saja ya. Nah, kemudian nomor 3, saha nu nginumna teu minta izin heula. Siapa yang minumnya tidak minta izin? Ada 4 orang ya. Ada Bima, kemudian Arjuna, kemudian Nakula, dan jeung Sadewa. Nah, kalian nulisnya yang rapi ya. Kalau Bu Ima di sini nulisnya agak berantakan nih. Saha nu palastra saantas nanginum. Siapa yang meninggal setelah minum? Sama, tadi kamu tulis lagi. Ada Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Ditulis ya di jawaban nomor 4. Nomor 5, saha nu menta dihampura ka dedemit. Siapa yang meminta maaf pada dedemit? Yang meminta maaf yaitu Yudhistira. Silakan ditulis Yudhistira. Yang keenam, sebutkan sahabae Pandawa teh. Sebutkan siapa saja Pandawa itu. Tadi ada 4 orang ya, ada 5 ya. Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, jeung Yudhistira. Nah, silakan kalian tulis yang tadi Ibu sudah bacakan. Nah, ya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Ke halaman berikutnya. Nah, anak-anak, di halaman berikutnya yaitu nulis paragraf. Sebetulnya nulis paragraf sudah pernah kita belajar ya. Ini hanya melanjutkan di halaman 60 ya.
nulis paragraf. Dina pengajaran kedua hidup geus diajar ngeunaan palenggaran nulis paragraf. Di pembelajaran kedua kalian telah mengetahui mengenai pedoman menulis paragraf. Pek titenan cara nulis paragraf di handap ieu pangpangna aksara gede jeung tanda baca. Silakan perhatikan cara menulis terutama di bawah ini, terutama huruf besar dan tanda baca ya. Huruf besar di mana diletakkan? Diletakkan yaitu di awal kalimat. Seperti ini. Si lutung, maka S-nya harus besar. Kenapa? Karena dia ada di awal kalimat. Kemudian huruf apa lagi? Lutung. L-nya harus besar. Kenapa harus besar? Karena dia adalah nama. Ya. Kalau nama itu menggunakan huruf besar. Teu nyarita deui, gunakan tanda titik. Da. Ya. Da, kenapa D-nya ini huruf besar? Karena setelah tanda titik maka gunakan hurufnya huruf besar. Da jeung nyana atuh kapan maneh nama diingu ku jelema? Ya, tanda titik gunakan huruf besar lagi. Barang dahar diberean, bari unggal poe aya gawe nu kudu dicumponan, ya, titik terakhirnya. Nah, yang Bu Ima jelaskan tadi ini adalah huruf besar yang harus ditulis saat menulis paragraf. Pancen tugas. Nah, perhatikan di sini kita akan kerjakan sama-sama ya. Kalian boleh dilihat yang Ibu jelaskan. Yang A, kuya, ya ini Ibu jelaskan dulu tugasnya. Benerkeun paragraf di handap ieu bere tanda baca dina tanda kurung jeung aksara gede nu merenah dina aksara nu dikurung. Jadi yang dikurung ini, tanda kurung ini hurufnya kita ganti menjadi huruf besar. Kemudian yang dalam kurung tandanya berarti kita gunakan tanda titik ya. Kuya teu wasta nembalan. Nah, tinggal kalian ganti K-nya K besar. Kuya teu wasta nembalan, kasih tanda titik. Ya. Eukeur mah teu bisa oja, E-nya ganti. E-nya E besar. Eukeur mah teu bisa oja, koma, turug-turug ingat kana kelakuan moyok, ya. Si lutung S-nya jadi S besar, ya. S besar, si lutung. L-nya juga L besar, si lutung. Tanda titik. Ingat setelah tanda titik hurufnya gunakan G besar. Gawena ngan ceurik bae, tanda titik. Yang B, telila tisantas nginum, T-nya ganti jadi huruf besar. Telila tisantas nginum, kasih tanda titik. Bima, B-nya jadi huruf besar ya. Bima Arjuna, ini kasih koma ya. A-nya A besar, Arjuna. Nakula, N-nya N besar, ini kasih tanda koma. Setelah nama orang kasih tanda koma ya. N-nya N besar, Nakula, koma. Jeung Sadewa, S-nya S besar. Palastra Sapada Harita, titik. Nah, N-nya N besar. Setelah tanda titik, ningali kaayaan kitu teh, koma. Langsung bae Yudhistira, Y-nya ganti besar. Menta di Hampura, kadedemit nungga gege talaga, titik. Nah ya, mudah ya anak-anak, hanya mengganti yang di dalam kurung itu menggunakan huruf besar, kemudian yang di dalam kurung kosongnya digunakan tanda titik atau tanda koma disesuaikan. Ya, sudah paham? Nah, yang ini kalian hanya ditulis saja ya, tidak perlu tugasnya dikirim ke classroom, tapi harus benar-benar dipahami. Nah, tugas kalian apa sekarang? Tugasnya adalah mengerjakan evaluasi halaman 62 dan 63 yang bagian A dan B saja. Kalau sudah selesai, kemudian dikirim ke classroom. Sekali lagi, tugasnya adalah mengerjakan evaluasi halaman 62 bagian A dan B. Atur nuhun kasadayana. Terima kasih semuanya anak-anak. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.